Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, sudah lewat tengah malam di Eropa di sini. Berarti bursa transfer musim dingin, khususnya untuk Liga Inggris ya, ini sudah berakhir, sudah ditutup. Tapi memang masih ada beberapa negara, misalnya seperti Belanda ya, yang baru selesai tanggal 4 malam, jadi ada perbedaan satu hari, dan beberapa negara lainnya. Namun ya gue ingin memberikan update terkait dengan pergerakan Manchester United di bursa transfer musim dingin ini yang sudah ditutup untuk di Liga Inggris tadi seperti gue katakan. Jadi ya, Manchester United mendatangkan dua pemain, yaitu adalah Patrick Dorgu dan juga Aiden Heaven. Aiden Heaven dari tim muda Arsenal, dan Patrick Dorgu bek kiri 20 tahun dari Lecce dengan angka 30 juta euro ya, sekitar 30 juta euro. Dan Manchester United sampai dengan video ini gue buat, Tyrell Malacia ini nampaknya menjadi pemain yang paling akhir untuk bergerak, artinya meninggalkan Manchester United dengan pinjaman. Tyrell Malacia ini dikabarkan akan ke PSV Eindhoven setelah kesepakatan dengan Benfica kolaps, di mana gagalnya Tyrell Malacia ke Benfica itu tidak ada kaitannya dengan situasi fisik ya, tapi murni negosiasi terkait dengan valuasi dan kalau tidak salah angka opsi beli dari beberapa sumber yang gue dapatkan. Nah, kali ini PSV Eindhoven akan meminjam Tyrell Malacia. Masih belum dikonfirmasi apakah ada opsi beli, tapi nampaknya dari informasi yang gue dapatkan akan ada opsi beli untuk PSV Eindhoven ya. Nanti kalau ada kabar lagi, insya Allah akan gue update. Tyrell Malacia sendiri sudah berada di Belanda, sedang melakukan medical test. Dari sumber lainnya, dari Manchester Evening News, memang dikatakan ada opsi beli ya, termasuk opsi beli untuk Tyrell Malacia. Tapi kalau dia sudah sampai ke medical, ini menurut gue sudah sangat dekat sekali. Jadi ini merupakan pergerakan terakhir dari bursa transfer Manchester United di musim dingin kali ini. Tidak ada pemain yang didatangkan lagi selain Patrick Dorgu dan juga Aiden Heaven. Sempat dikabarkan Mathys Tel, lalu Leon Bailey, tidak ada pendekatan yang nyaris dekat banget ya menurut gue terkait dengan dua pemain ini. Dari sumber yang gue dapatkan bahwa Nkunku lalu juga Leon Bailey ini tidak pernah terlalu dekat banget. Ini yang disampaikan oleh Fabrizio Romano. Sementara Mathys Tel ini akhirnya ke Tottenham Hotspur, peminjaman dengan opsi beli. Manchester United yang dari awal mengajukan hanya untuk peminjaman ya, ini tidak kalah dengan Tottenham Hotspur, katakanlah seperti itu, untuk mendatangkan Mathys Tel dari Bayern Munchen. Manchester United sendiri di sumber lainnya dari Manchester Evening News kalau tidak salah, ini menginformasikan kalau memang Manchester United ini tidak bergerak lebih lanjut di bursa transfer musim dingin, khususnya untuk posisi penyerang, karena mereka menyimpan amunisi ya, katakanlah seperti itu, untuk prioritas nanti di musim panas. Dan ini yang dikabarkan oleh Samuel Luhrs dari Manchester Evening News. Jadi mereka memutuskan untuk tidak merekrut penyerang di transfer musim dingin ini ya, dan nanti akan ditargetkan di musim panas. Ini dengan berakhirnya transfer musim dingin ini ya, ini juga
memberikan kepastian terkait dengan dua pemain Manchester United, yaitu adalah Alejandro Garnacho serta Kobbie Mainoo, yang sempat di awal bursa transfer ini diinformasikan kalau ada kemungkinan dilepas. Bahkan untuk Garnacho ini juga sangat santer sekali ya kabar, ada dua klub di sana, Napoli dan juga Chelsea. Tapi perkembangan terakhir ataupun situasi dengan Ruben Amorim yang seperti membuat statement kalau Garnacho itu dibutuhkan dengan selalu memberikan kesempatan starter. Akhirnya memang Garnacho tetap stay di Manchester United. Dan dari informasi yang gue dapatkan, ini terkait dengan valuasi Manchester United juga ya, dengan Alejandro Garnacho ini yang tidak sepakat ataupun tidak bisa disanggupi oleh klub-klub yang berminat, Chelsea dan juga Napoli. Sumber lain, Samuel Luhrs dari Manchester Evening News, mengatakan bahwa staf Manchester United ini bahkan merasa lega ya klub tidak jadi menjual Alejandro Garnacho. Dressing room ini juga sebenarnya semacam kayak kaget ya karena ada prospek untuk menjual Garnacho. Dan sumber yang terpisah pun juga mengatakan bahwa kemungkinan dari Garnacho ini untuk dijual ini sebenarnya tidak terlalu besar-besar banget ya dalam situasi transfer musim dingin kali ini, terutama kalau melihat bagaimana harga yang dipasang oleh Manchester United dan banyak pihak, terutama dari klub ya disebutkan di sini, ini merasa ini merupakan hal yang positif dengan tetap stay-nya Alejandro Garnacho di Manchester United. Sama juga dengan Kobbie Mainoo ya. Tapi memang kabar dari Kobbie Mainoo ini tidak sekencang Alejandro Garnacho yang memang ada minat yang menurut gua sangat konkret, terutama dari Napoli, dari Antonio Conte juga ya. Tapi memang tidak ada pergerakan yang sangat dekat sekali karena memang ada perbedaan valuasi di sana. Tadi gue sudah bahas terkait dengan pemain yang didatangkan, pemain yang akan cabut. Juga ini ada dua pemain ya, yaitu adalah Anthony dan juga Marcus Rashford yang akan gue singgung, di mana baik Anthony maupun Marcus Rashford ini kan dinilai banyak pihak termasuk oleh fans tidak bisa berperforma dengan bagus sampai dengan sejauh ini. Terutama Marcus Rashford ya, di beberapa bulan terakhir ini, bahkan terakhir dia itu sebelum Derby of Manchester, praktis setelah Derby of Manchester tidak pernah lagi dimainkan oleh Ruben Amorim. Yang terdekat ketika menghadapi Newcastle United, duduk di bangku cadangan, itu pun juga tidak dimainkan. Nah, akhirnya dengan segala pemberitaan yang terjadi, ada minat dari AC Milan, minat dari Borussia Dortmund, ada juga kabarnya minat dari AS Monaco. Justru di saat-saat akhir pindah ke Aston Villa. Ini juga karena ada pergerakan ya, John Duran yang pindah ke Al Nassr dengan angka transfer cukup tinggi. Unai Emery butuh pemain untuk lini depan dan mengidentifikasi bahwa Rashford ini merupakan pemain yang cocok di sana. Dan menurut gua negosiasi dan akhirnya disepakati gaji Rashford sebagian besar, kabar 70% ini akan ditanggung oleh Aston Villa. Lalu ada opsi beli setelahnya di musim panas nanti senilai 40 juta pounds ya, berarti sekitar 50 juta euro. Ini kurang lebih angka dengan valuasi yang hampir sama kalau gua melihat di Transfermarkt untuk Marcus Rashford. Jadi menurut gua situasi dengan Marcus Rashford ini merupakan sesuatu yang positif, melihat juga bagaimana Manchester United bisa menghemat gaji dari Rashford dan ada potensi besar akan mengambil keuntungan ya, karena Rashford merupakan produk dari Akademi Manchester United. Jadi angka penjualannya nih akan dibukukan sebagai 100% keuntungan bagi Manchester United. Dan menurut gua ini merupakan hal yang bisa dinilai bagus ataupun positif terkait dengan situasi Marcus Rashford. Anthony pun juga demikian, pemain ini yang kesulitan untuk mendapatkan tempat di skuad Ruben Amorim, akhirnya juga
mendapatkan klub baru ya sementara ini, artinya dipinjamkan ke Real Betis. Di penampilan pertamanya bahkan langsung menjadi pemain man of the match, merupakan hal yang menurut gua menarik ya. Anthony menurut gua butuh kepercayaan diri yang bagus ya untuk bisa tampil oke. Apakah nanti kembali ke Manchester United, ya akan balik lagi ke Manchester United atau seperti apa? Menurut gua segalanya masih sangat memungkinkan. Tapi kalau secara spesifik gue melihat bagaimana Real Betis ini, kesepakatan dengan Real Betis yang termasuk di dalamnya adalah 84% gaji dari Anthony, dikabarkan oleh Fabrizio Romano, ini ditanggung oleh Real Betis. Ini merupakan sesuatu yang juga positif bagi sisi finansial Manchester United, di mana dengan ada ruangan dari gaji Anthony yang dibayar oleh Betis dan juga gaji dari Rashford yang sebagian besar dibayarkan oleh Aston Villa, ini membuat ada ruangan yang menurut gue cukup oke lah di finansial Manchester United. Tapi apakah dengan adanya hal tersebut maka membuat Manchester United bergerak dengan lebih leluasa di bursa transfer musim dingin kali ini? Ternyata tidak demikian, karena dari awal sering disinggung ya bagaimana Manchester United ini sebenarnya butuh dua posisi setidaknya, bek kiri dan juga penyerang. Manchester United berhasil mendatangkan Patrick Dorgu, pemain muda 30 juta. Apakah dia akan sukses? Apakah dia akan cocok dengan Ruben Amorim? Menurut gua waktu yang akan menjawab, karena dia ya masih belum punya pengalaman di Liga Inggris. Pindah dari Lecce ke Manchester United, lompatan yang besar, tekanan pun juga pastinya akan besar. Dia butuh support, itu pasti, baik itu dari tim kepelatihan maupun juga dari manajemen. Tapi kalau melihat apa yang terjadi dengan pemain-pemain muda misalnya yang didatangkan ke Manchester United, segalanya masih mungkin terjadi ya. Dan menurut gua waktu yang akan menjawabnya. Nah, balik lagi dengan lepasnya Rashford secara pinjaman dan juga Anthony secara pinjaman, apakah ini akan ternyata membuat Manchester United bergerak bebas di bursa transfer musim dingin? Ternyata tidak. Penyerang belum hadir di Manchester United di musim dingin kali ini. Ini merupakan tantangan besar berarti bagi Ruben Amorim ya. Nama terakhir yang dikaitkan ada Mathys Tel dan juga Leon Bailey, tapi keduanya intinya tidak datang ke Old Trafford. Tadi gue sampaikan bahwa Manchester United akan bergerak nih lebih nanti di musim panas. Target utamanya disebutkan adalah penyerang. Tapi apakah itu memungkinkan? Kalau gue lihat ya dari situasi Manchester United saat ini sudah memiliki ruang yang cukup lumayan lah, katakanlah seperti itu ya, dengan Rashford dan juga Anthony yang gajinya ditanggung oleh klub masing-masing yang meminjam. Lalu juga ada potensi mereka akan lepas di bursa transfer musim panas nanti, artinya mendatangkan income bagi Manchester United. Ini juga termasuk misalnya pemain yang saat ini sedang dipinjamkan ke Chelsea, Jadon Sancho ya kan. Bisa jadi juga ini akan menambah, kalau dilepas secara transfer tentu saja akan menambah sisi income, mempengaruhi neraca keuangan. Sorry. Lalu juga bagaimana situasi setidaknya dari 4 pemain Manchester United yang kemungkinan kontraknya tidak diperpanjang nanti di musim panas. Artinya mereka akan lepas. Ada Tom Heaton, ada Johnny Evans, ada Christian Eriksen, ada Victor Lindelof. Kalau 4 pemain ini lepas, maka akan ada ruang yang lebih luas lagi dari sisi finansial untuk Manchester United bisa bergerak di bursa musim panas nanti. Belum lagi misalnya situasi dengan Casemiro. Kalau jadi nanti di musim panas lepas, ini akan menambah lagi situasi finansial, sehingga menurut gue dari keadaan yang saat ini terjadi ya, ini memungkinkan Manchester United ya untuk bisa mendatangkan atau bergerak di bursa transfer musim panas. Hanya saja ada konsekuensi dengan keadaan squad kali ini ya, terutama untuk lini depan ya. Ini akan membawa tantangan yang sangat besar banget bagi Ruben Amorim, di mana kalau dilihat ada 3 pemain paling tidak ya, termasuk Ethan Whitley, berarti 4 pemain, Jadon Sancho, Ethan Whitley, Rashford dan juga Anthony. Kalau ini disebutkan atau dikategorikan sebagai pemain penyerang, ya mereka tidak akan ada sampai dengan Mei nanti ini di akhir musim.
Artinya Ruben Amorim harus memaksimalkan pemain yang ada. Apakah berarti akan memberikan ruangan bagi pemain akademi? Ya, itu merupakan salah satu opsi. Tapi faktanya saat ini kualitas dan juga kuantitas itu berkurang. Dan ya ini merupakan semacam kayak apa ya? Ya, konsekuensi lah dengan fokus dari manajemen Manchester United yang gue sudah pernah sampaikan dan gue perkirakan memang fokusnya adalah untuk melepas pemain di transfer musim dingin kali ini untuk ya memperbaiki keadaan PSR dari Manchester United yang memang sebelum transfer musim dingin ini situasinya memang aman tapi tipis sekali dari batasan PSR. Ada juga sumber yang gue dapatkan bahwa sebenarnya situasi dari Manchester United ini bisa dibilang aman kali ini di PSR, tapi kalau Manchester United bergerak misalnya mendatangkan Matistel ya dengan valuasi yang diinginkan oleh Bayern Munchen ataupun pemain lain, ini membuat situasinya tidak aman lagi. Jadi memang batasannya itu masih sangat tipis sekali. Dan ini punya pengaruh yang signifikan di transfer musim panas. Artinya Manchester United akan sangat terbatas. Oleh karena itulah klub mengambil keputusan seperti ini dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi inilah menurut gue yang menjadi tantangan besar bagi seorang Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti ya dengan ini maka deadline ini selesai untuk transfer musim dingin, khususnya untuk Liga Premier Inggris. Transfer sudah ditutup, pergerakan Manchester United sudah selesai. Apakah puas, tidak puas? Ada sisi faktor positif tadi yang gue katakan, seperti kayak pergerakan Rashford, Anthony pun juga demikian. Tapi dari sisi pemenuhan kebutuhan, ya Manchester United praktis hanya menambal satu sisi dari dua posisi yang menurut gue harusnya diperbaiki di musim dingin kali ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.